Manchester City masih lupa caranya cetak gol. Liverpool kayaknya makin memantapkan diri untuk menjadi juara IPL di musim ini. Chelsea kembali ke jalur kemenangannya sendiri. Tapi kalau Arsenal gimana? Langsung aja ini ya, kita bahas. Ya, back again with me in my channel DFV dan kembali lagi di Liga Mono pastinya. Dan di episode kali ini gue pengen ngebahas tentang Premier League, ya mungkin nanti ada sedikit pembahasan tentang hal yang lain juga gitu loh. Ya, seperti yang kita tahu masih tersisa satu match antara West Ham dan juga Newcastle di Premier League, tapi gue pengen bahas di Big Six saja ya, karena memang Liga Mono ini untuk Premier League ngebahas tentang Big Six, di Liga Spanyol ngebahas Real Madrid dan juga Barcelona, di Serie A nanti gue masih belajar juga tentang Serie A, masih beradaptasi bagaimana Serie A bermain seperti apa. Jadi fokusnya sekarang di Premier League dulu dan di Timnas, dan kebetulan kemarin Timnas sudah memanggil pemain sementara ya, tapi itu nggak mau gue komentarin sekarang, nanti aja karena masih sementara. So di video kali ini gue pengen fokus ke Premier League, kurang lebih seperti itu. Sebelumnya gue mau cerita juga, minggu lalu tuh gue upload satu video doang, harusnya ada dua, cuman ini video harusnya hari Rabu sama hari Jumat tuh harusnya ada video, cuman sueknya audionya baterainya habis jadi suara jelek banget dan gak bisa diselamatkan, jadi baru ada video lagi di hari Senin ini gitu. Oke, kalau gitu langsung aja ke pembahasan. Gue mau mulai dari Manchester City dulu karena berada di match pembuka melawan Nottingham Forest, bermain di City Ground. City bener-bener mulai dari nol ya gitu loh. Memasuki tahun 2025 ini Januari masih bisa menemukan kemenangan lah gitu. Cuman ketika memasuki Februari udah mulai goyang, dan sampai sekarang ini City itu gue lihat progresnya malah menurun ya gitu loh. Trennya menurun, dia hanya bisa compete di FA Cup aja ya. Kalau di FA Cup kan lawannya dari klub-klub papan bawah banget ya kalau sekarang ya gitu loh. Itu dia, makanya gue kalau ngelihat Manchester City trennya tuh menurun justru sebenarnya, karena pemain-pemain seniornya udah bisa gue bilang nggak pada keep up. Jadi hanya mengandalkan pemain-pemain baru atau pemain-pemain mudanya yang diharapkan untuk step up, tapi mereka belum bisa juga gitu. Mungkin control the game, menguasai pertandingan, menguasai bola gitu, build up serangan mungkin mereka bisa gitu. Tapi bagaimana mereka meng-crack pertahanan lawan dan juga menghandle transisi serangan balik dari musuh, mungkin ini PR City yang paling besar saat ini gitu. Dari sisi teknis permainan ya gitu. Karena gue lihat sudah ada beberapa pemain yang bisa membuat Manchester City ini ketika megang bola itu menjadi balance gitu. Tapi itu nggak cukup gitu. City harus bisa cetak gol, City harus bisa meng-crack pertahanan lawan, mau separkir bis apapun lawannya, City itu pasti memiliki cara lah bagaimana mereka bisa mencetak gol atau bisa meraih kemenangan gitu. Tapi ini gue nggak lihat dari City, dan gue nggak tahu tren ini akan berlanjut sampai kapan. Mungkin gue akan menunggu sampai Rodri balik lagi ke starting lineup, dan we'll see what will happen with Manchester City. So gue sih happy ya Manchester City lagi nggak perform kayak gini. Karena buat gue City hanyalah klub baru aja ya gitu loh. Maksudnya baru 10 tahun dibandingkan Chelsea yang udah 20 tahun. City baru ibaratnya baru kemarin sore lah gitu lah. Kita mau lihat nih City bagaimana dia bisa bangkit dengan kondisi yang sekarang. Ini kita mau lihat gitu. So next lanjut ke Liverpool ya. Liverpool kebobolan di injury time babak pertama. Dan itulah Liverpool hanya butuh 5 menit untuk mengembalikan keadaan. Kayaknya kalau gue nggak salah di beberapa match terakhir ini Liverpool ketika dia tertinggal dia hanya butuh 5-10 menit untuk mengembalikan keadaan. Rata-rata ketinggalannya cuma 1 gol, dan ketika Liverpool udah berada di situ udah gitu, maksudnya bagaimana Liverpool bisa mempertahankan kemenangan itu gitu. Hal yang diterapkan oleh Arne Slot ke Liverpool ini gitu loh. Gue nggak ngelihat Liverpool haus akan kill the game. Cuman gue melihat kalau Liverpool ini bagaimana lo bisa memaintain keunggulan lo, dan mereka bisa melakukan itu. Chelsea nggak bisa, tapi Liverpool bisa gitu loh. Karena gue nonton Bung
Rizal Pahlevi ya gitu, dia bilang bahwa daya jelajah Liverpool itu yang paling sedikit gitu. Itulah makanya kenapa gue berasumsi atau menyimpulkan bahwa ya Liverpool ini tidak haus akan kill the game, tapi bagaimana mereka mempertahankan keunggulan mereka aja gitu. Ketika mereka melakukan transisi serangan balik dan mereka nggak dapat gitu loh gol atau pundi-pundi gol yang tercipta dari transisi serangan balik mereka gitu, mereka nggak ngoyo atau nggak ngotot untuk merebut kembali atau apa segala macam. Gue nggak ngelihat sampai sebegitunya sebenarnya. Mereka membiarkan lawannya datang lagi ke mereka dan mereka mencoba untuk transisi serangan balik lagi dan mencoba terus gitu loh. Tapi untuk mengembalikan keunggulan mereka haus akan itu. Ketika mereka ketinggalan 1 gol atau mungkin ketinggalan 2 gol, mereka haus tuh. Yang penting gue unggul dulu. Beda 1 gol aja. Yang penting mereka bisa unggul dulu, dan setelah mereka unggul, ya udah, mereka hanya mempertahankan itu. Dan keunggulannya Liverpool, ya mereka memiliki kualitas untuk bisa menjaga keunggulannya itu. Lini belakangnya sangat-sangat solid. Kita tahulah Van Dijk dan satu lini belakangnya itu yang sangat-sangat solid banget gitu kan. Selalu dipasang jadi starter juga. Paling yang diganti Tsimikas sama Robertson aja tuh ganti-gantian, dan itu sangat-sangat solid juga gitu loh. Kalaupun lini belakangnya sudah lewat, masih punya Alisson, tembok Brazil yang luar biasa berada di kota Liverpool itu. Itulah magicnya Arne Slot ya, yang gue bilang di DPI muda juga. Ya inilah Arne Slot, tahu kapan dia harus bermain seperti A, kapan dia harus bermain seperti B, kapan dia harus menginstruksikan pemainnya untuk melakukan A, B, C, D, E. Dia tahu. Harusnya sih kalau misalkan dia udah tahu di musim pertama, musim-musim berikutnya dia hanya tinggal beradaptasi lagi gitu kan, sehingga kesuksesan ini bisa dibawa terus bersama Liverpool. Keren emang Arne Slotnya. Cuman ya gue sih nggak mengharapkan Liverpool jatuh, karena emang nggak ada yang bisa menjatuhkan juga ya, kecuali Nottingham Forest gitu. Gue nungguin dari zamannya 2024 akhir Desember kemarin nggak ada juga. Jadi ya udah, gue cuma bisa bilang Liverpool sudah layak menjadi juara Premier League. Mulai dari sini, melihat Arsenal yang harus mengejar 10 kemenangan beruntun aja, gue gak yakin Arsenal bisa. Semalam aja lawan MU gak bisa menang. Jadi mulai dari detik ini di video ini, gue menyatakan bahwa Liverpool sudah menjadi juara Premier League. Congratulations untuk Liverpool dan para fansnya. Next, gue mau ke Chelsea. Pesan gue untuk siapa? Enzo Maresca itu cuma satu, yaitu cadangkan Cole Palmer. Kenapa gue bilang cadangkan Cole Palmer? Karena ini orang kepercayaan dirinya lagi turun terus gitu loh. Takutnya kalau digeber terus, kepercayaan dirinya makin turun gitu loh. Karena dari cara bermainnya Cole Palmer ini, gue ngerasa beda banget gitu loh. Ketika dia megang bola di sepertiga pertahanan lawan, biasanya kita Cole Palmer itu suka melakukan gerakan sedikit melikuk atau gocek, lalu dia berani untuk nembak. Dan ini gue nggak ngeliat sama sekali di Cole Palmer, terutama di beberapa match terakhir ya, dan terutama di match dari lawan Leicester loh. Maksud gue biasanya kan kita tahu Cole Palmer selalu bisa menemukan ruang-ruang sempit untuk dia mencetak gol ya, untuk dia bisa menembakkan shoot lah, entah on target atau off target gitu. Dan rata-rata dari match belakangan shootnya rata-rata off target dan susah untuk cetak gol juga gitu. Dan ketika dia megang bola, delay, sehingga menghilangkan momentum ketika Chelsea lagi build up serangan gitu. Makanya gue bilang untuk di case kali ini ya, gue menyarankan kepada Enzo Maresca, cadangkanlah Cole Palmer untuk mungkin 2-3 match ke depan gitu. Kalau perlu nanti lawan Arsenal, terus nextnya setelah lawan Arsenal lawan MU ya. Terus enggak lawan MU. Terus lawan siapa lagi lah gitu. Gak apa-apa dicadangin dulu gitu. Masukin di babak kedua, entah di menit 60 kek, entah di menit 55 kek. Terus lu gak jadi dia starter gitu loh. Tapi kayaknya itu gak akan terjadi sih. Cuman kalau gue pribadi ngeliatnya seperti itu. Karena Cole Palmer ini gue melihat dia dari 90 menit hanya sekali dia bisa melakukan hal itu ya. Sisanya buat gue untuk tim itu udah ya, Chelsea udah seperti ini gitu loh. Tinggal diteruskan aja gitu. Karena Nicholas Jackson lo cedera, terus juga Noni Madueke cedera, jadi mau nggak mau lo pasangnya itu terus Sancho, Kunku, Neto sama Palmer gitu. Gue kemarin udah ngeliat Lavia di bench, ya lo pasang aja Lavia barengan duet sama Caicedo, Enzo-nya lo geser ke depan, 3 di depan mainnya sama. Gue pengen lihat komposisi seperti itu, karena waktu Chelsea bisa beruntun menang itu ada peran Romeo Lavia juga di situ gitu. Dan siapa tahu itu bisa membantu. Wesley Fofana udah balik dan
Gue berharap semoga lini belakang makin solid. Kemarin nggak dikasih main full karena baru jadi starter dan bermain juga di match lawan Leicester kemarin. Gue paham nggak dipaksa, gue juga nggak apa-apa, bermainnya juga cukup oke. Dan itulah pesan gue untuk Chelsea gitu. Bagaimana dia bisa mempertahankan kemenangan walaupun next match melawan Arsenal gue juga agak nggak yakin ya gitu. Maksudnya hasil seri pun udah bagus. Sulit untuk bisa menang apalagi mainnya di Emirates. So we'll see what will happen in the next week ya. Next ada match agung ya. Next agung dari Manchester United melawan Arsenal. Gini, gue ngeliat di match ini itu slightly MU sedikit layak menang lah dibandingkan Arsenal. Karena based on peluang-peluang yang diciptakan oleh MU ya gitu. Mungkin MU nggak menguasai pertandingan, nggak mengkontrol pertandingan gitu. Tapi somehow MU bisa memanfaatkan ruang-ruang di belakang ruang-ruang yang ditinggalkan oleh lini belakangnya Arsenal gitu. Sehingga dia berhasil beberapa kali sampai ke kotak penaltinya Arsenal dan bisa membuat peluang-peluang 3 atau 4 peluang clear. 3 peluang clear, 1,5 peluang yang Højlund tuh yang di-tackle sama Declan Rice gitu. Itu kalau 3-3 gol selesai itu Arsenal. Beruntunglah David Raya lagi lucknya lagi gede banget gitu. Bola-bolanya dia dapat semua. Itulah yang gue bilang selalu tentang MU gitu loh. Terutama ketika dia beres melawan Liverpool dan membuat Arsenal tidak lolos FA Cup. Gue selalu berasumsi bahwa satu, MU tidak degradasi dan sudah terbukti dia tidak akan degradasi. Yang kedua, dia akan fokus di FA Cup dan juga di Europa League. Kemarin di Europa League gue juga melihat cara bermainnya juga sama seperti di melawan Arsenal dan itu terbukti, kecuali di FA Cup ya gitu. Di FA Cup dia agak hancur banget lah kemarin melawan Fulham dan ya udah hilang gitu. Terus yang ketiga ya MU bisa bermain bagus ketika melawan tim-tim besar. Dan itu terbukti, lagi-lagi terbukti melawan Arsenal dan nanti masih harus ketemu Chelsea dan juga Manchester City kalau gue nggak salah ya. Dan kita lihat apakah MU bisa menampilkan hal yang lebih baik lagi ketika melawan tim besar gitu. Dan dari sisi Arsenalnya ya Arsenal betul ini depan yang sangat tebal sih. Kalau emang dia mau compete di lini depan, lo nggak bisa mengandalkan Mikel Merino terus untuk menjadi striker sih kalau gue bilang. Nwaneri juga lawan MU kemarin nggak bisa ngapa-ngapain kalau gue bilang. Masuknya Martinelli pun nggak ngebantu amat. Trossard hanya cuma bisa sekali doang berbahayanya. Dan kemarin yang cetak gol pun ya Declan Rice gitu. Gol yang bagus juga. Emang Declan Rice tuh di saat dia dibutuhkan untuk hal-hal krusial kayak kemarin dia tuh selalu datang gitu loh Declan Rice itu. Mau gimana pun Arsenal harus punya dan harus memiliki lini depan yang benar-benar tebal dan kualitasnya bagus juga ya. Jangan tebal doang tapi kualitasnya nggak bagus dan yang nggak bisa compete di Arsenal gitu ya, di PL. Real Madrid berhasil menang 2-1 atas Rayo Vallecano. 30 menit yang luar biasa dari Real Madrid ya kalau gue bilang. Kayaknya sisanya sih nggak yang gimana juga Real Madrid gitu. Maksudnya peluang-peluangnya juga ya itulah Real Madrid ya. Maksudnya skill individu dari pemain depan mereka luar biasa banget, walaupun ketika kerebut mereka ya udah lepas aja gitu. Membiarkan udahlah ntar urusan pemain tengah pemain belakang gue gitu. Tapi cetak golnya anjing lah, Real Madrid yang luar biasa. Dan Patrick Kluivert sudah menyatakan dan sudah resmi untuk memanggil pemain untuk timnasnya sementara ya gitu. Memang ini cukup lazim juga ya di Eropa juga beberapa kali sering kok pemain-pemain timnas yang akan dipanggil sementara itu siapa aja, nanti di Hamin berapa baru di rilis official nama-namanya. Kalau gue lihat sih pribadi komentar dari nama-nama pemain yang dipanggil oleh timnas itu adalah nama yang biasa dipanggil ketika masanya Sintayong gitu. Hanya aja banyak yang dirompak di lini depan, terutama ada tambahan oleh Romani gitu sih. Witan nggak dipanggil, cukup mengejutkan. Mungkin dia di Liga 1 kurang kontribusinya kurang bisa dijadikan standar oleh Patrick Kluivert, tapi setelah ini mungkin dia beberapa kali ingin membuktikan di beberapa match yang tersisa. Ya kita lihat apakah skuad ini tidak ada perubahan besar
atau nanti bakal ada perubahannya. Justru malah lebih besar perubahannya. Karena kan 3 pemain baru kita yang tanggal berapa? Harusnya hari ini disumpah, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan juga Dean James. Dean James kemarin habis cetak gol lawan NSC. Lawan NSC atau NEC ya, itulah pokoknya. So, thank you udah nonton video gue, dan mungkin kita akan ketemu lagi di hari Rabu atau di hari Jumat, atau mungkin di Senin depan, karena minggu ini gue kebetulan akan lumayan sibuk, jadi we'll see. So, thank you guys untuk yang sudah menonton video kali ini, udah panjang videonya. Bye bye guys, thank you.